Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita akan beli mobil baru, Project Cars barunya Garasi Drift, dan beda banget karena mobilnya bener-bener baru dari showroom dan langsung akan kita modif. Sekarang kita ambil aja langsung. Ya, mobil yang mau kita ambil ini spesial sih karena mobil ini dijual juga di pasar Jepang, jadi bisa kita bilang mobil ini JDM. Tapi mobilnya mobil baru, kita bener-bener ngambil di showroom yang resmi. Dan sebenarnya kita mau jujur kalau ini bukan buat Garasi Drift, tapi ini buat giveaway. Sekali lagi kita giveaway bareng IMX. Dan kali ini mobilnya akan kita modif lebih dalam lagi, mungkin sampai ke body kit, sampai ke mesin. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa ikutin caranya di akhir video ya. Ntar kita taruh cara di akhir video. Dan kita udah mau sampai nih, kita ambil aja langsung mobilnya. Sekarang kita udah sampai di showroom Suzuki. Mobil apa yang kira-kira kita bakal bawa pulang ya? Tapi sebelumnya di sini ada berbagai protokol untuk kesehatannya karena ini lagi pandemi. Salah satunya kita mesti masuk disinfektan chamber ini dan diukur suhunya. Langsung kita masuk. Ya, serah terima udah selesai. Sekarang kita tinggal checklist aja. Mobilnya juga udah siap nih. Mobilnya adalah Suzuki Ignis. Akhirnya udah sampai garasi juga mobil ini. Dan sebelum kita modif habis-habisan, gue mau review dulu mobil ini. Ya, ini adalah Suzuki Ignis terbaru yang menurut gue keren banget karena mobil ini juga dijual di Jepang. Jadi bisa kita bilang JDM. Dan kita lihat nih bagian depannya ini bagian favorit gue dari Suzuki Ignis sih. Grillnya keren dan cocok banget sama bentuk lampunya, bempernya. Dan di Ignis yang ini, bumper bagian belakangnya ini gue suka banget karena nggak ngeblok hitam gitu. Ini diffusernya ini warna silver dan bentuknya tuh manis banget. Gue ngeliatnya lebih clean jadinya. Ya mungkin eksterior gitu aja. Sekarang kita mau ngelakuin hal yang paling satisfying di mobil baru, yaitu nyopotin semua plastik-plastikannya. Dan gue rasa cukup untuk review singkat Suzuki Ignis ini. Kita nggak bisa bahas terlalu banyak karena belum kita modifikasi sama sekali. Dan apa yang kita bakal modifikasi? Kita bakal white body mobil ini, velg, kaki-kaki, dan untuk bagian mesin juga akan kita modifikasi. Tapi karena ini udah sore, udah gelap, kita masukin mobilnya ke garasi, kita lanjutin besoknya. Ya guys, sekarang hari kedua dan BSI-nya kok nggak kelihatan. Nah, ini BSI. Kita sekarang lagi menuju ke suatu pabrik. Dan kenapa kita ke pabrik sekarang? Karena hari ini sebenarnya kita harus modifikasi, tapi parts modifikasi buat Ignisnya belum banyak yang datang. Jadi kita sekarang mau ngunjungin salah satu parts yang akan kita bikin. Dan sekarang ini sebenarnya Ignisnya juga udah nggak ada di garasi, udah menuju ke Malang. Kita lagi bikin white body khusus si Ignis. Jadi bener-bener keren banget, time attack banget di Promobile. Jadi nanti pas mobilnya udah datang dari Malang, baru kita modifikasi sesuai dengan konsep kita. Nah, kita mau ke pabrik apa? Kita akan menuju ke pabrik velg. Jadi gue sama Dipo lagi bikin brand velg sendiri, merek Indonesia. Kalian tunggu aja deh. Setelah lagi kita sampai, nanti kita bakal lihat velgnya kayak gimana. Pastinya keren banget, pokoknya Jepang banget gitu deh si velg yang modelannya. Ya, ini pabriknya di daerah Kerawang Timur dan di sini protokol kesehatannya sangat dijaga. Jadi kita harus pakai face shield, masker, sama pakai helm juga karena di pabrik kan ekstra banget ya. Nah, jadwal kita kesini tuh kita mau ngeliat proses produksi velg kita kayak gimana dan juga kita mau lihat proses testing dari velg kita. Dan kalau untuk desainnya kita udah desain sama tim Pako dari kemarin.
kalau grafisnya dari Garasi Drift, tapi kalau dari strukturnya kayak velg tuh harus kayak gimana dari pihak Paco-nya. Oke, udah keren banget desainnya. Dan sekarang kita lihat aja proses produksi itu gimana, sambil kita lihat juga moldingan dari velg kita. Oke guys, kita udah di dalam pabriknya dan udah bersama Pak Davi. Ya, Pak, makasih Pak. Marketing Director dari Paco. Ya. Jadi hari ini kita tournya apa aja nih Pak? Hari ini kita akan lihat pabrik, jadi kita akan ke dalam sono. Kita akan mulai dari yang pertama adalah melting casting, lalu kita akan lihat sedikit ke X-ray, heat treatment, ke machining, lalu nanti terakhir proses painting. Oke, jadi bentuknya U gitu ya Pak? Iya, kalau di pabrik biasanya seperti itu, karena in-out-nya biasanya sama, gitu loh. Jadi kita punya U-shape. Nanti velg kita mulainya dari sini nih, terus muter sampai di cat terakhir. Habis itu udah bisa langsung kita ambil buat di ignis kita. Ya Pak, kita jalan-jalan ya. Oke, ini kita di proses melting. Jadi ini mesinnya. Jadi kalau kita beli dari ingot itu, kita harus cairkan dulu di sini. Nah, dicairkan, lalu kita murnikan. Jadi kan itu masih ada kotorannya. Ya supaya kotornya benar-benar bagus. Dia pure aluminium. Lah, dimurnikan, itu masuk ke cetakan, Mas. Cetakannya seperti ini. Kita punya sekitar 37 mesin. 37 mesin untuk mencetak. Iya, karena kita sebulan tuh kita bikin kalau normal nggak seperti sekarang tuh kita buat itu sekitar 170.000 pieces untuk domestik sama ekspor. Habis proses ini apa kita? Nah ini namanya casting, jadi kalau melting casting jadi satu Mas. Jadi mesin kita itu namanya low pressure, aluminium tuh masuk dari dalam lalu ditekan itu dia naik ke atas. Nih guys, kalau mobil-mobil yang biasa di jalan kayak Honda, Toyota, velgnya dibikinnya di sini ya? Iya betul Pak. Kalau kalian ada yang lihat tuh ada velg Innova. Iya, semua barang kita yang dari sini sebelum kita masukin yang tadi saya bilang dimurnikan, heat treatment gitu istilahnya, kita tuh masuk ke X-ray untuk dilihat barangnya itu keropos atau enggak. Oh, jadi bisa ketahuan dalamnya. Nah, kalau keropos kita rejectkan dan biasanya di rejectnya satu batch. Kita punya policy kalau kita supply event ke aftermarket, kita pun harus punya standarnya, standar pabrik. Kita ada X-ray, kita ada heat treatment, tidak ada satu proses pun yang kita skip. Oke Mas, sekarang kita di lini machining ini. Jadi diapain nih? Jadi machining itu begini, kalau tadi Mas yang pertama lihat itu barangnya itu kan masih raw ya tadi ya, yang di syuting pertama. Jadi kita bentuk pakai mesin, dipotong begitu, sampai bentuknya itu persis seperti yang akan kita jual. Kita akan masuk ke mesin painting yang terakhir, proses painting terakhir ya. Jadi setelah di sini selesai, itu nanti di mesin painting itu nanti yang kita bisa lihat adalah barangnya itu kita pre-treatment, cuman mungkin nggak bisa kelihatan dari luar sih. Jadi di pre-treatment itu dicuci supaya proses selanjutnya waktu kita ngecat itu benar-benar nempel. Ini kita ada di proses terakhir painting. Jadi yang kanan ini adalah semua barang yang kita sudah selesai painting dari dalam. Oh, yang tadi kita lihat di... Betul, keluarnya seperti ini. Jadi nggak sabar Pak. Jadi pengen lihat velg saya jalan dari sini. Alright guys, kita udah di tempat molding. Kalau tadi itu di tempat pabrik buat bikin velgnya, sekarang tempat buat bikin molding velg kita. Dan kalau kita lihat udah jadi nih si moldingnya. Tapi ini bagian bawahnya doang, bagian atasnya belum. Bagian sampingnya juga belum. Jadi kalau kalian lihat ini kita tuh 5 spokes ya. Ini bagian cetakannya. Kalian bisa bayangin nggak kalau ada velgnya, nanti velgnya tuh si aluminiumnya bakal masuk ke dalam sini, dicetak gitu lah. Pastinya jadinya keren banget sih. Dan kalau kita lihat di sana tadi, bagian atas lagi dibikin pakai CNC. Dan nanti kalau misalnya udah jadi pun, bakal step yang ini untuk dirapiin. Dan kalau misalnya cetakan udah jadi, nanti langsung dibawa cetakannya ke pabrik tempat bikin velgnya. Tapi kalau sekarang belum jadi kita lihat proses testing dulu aja sama Dipo. Ya kurang lebih produksinya kayak gitu. Sekarang kita mau ke bagian yang paling krusial karena velg itu adalah sebenarnya safety parts. Jadi harus ditesting sedemikian rupa supaya semuanya bisa aman. Sekarang kita lihat aja gimana proses testing dari velg-velg yang dibuat di pabrik ini. Sekarang kita udah di bagian lab, udah sama Pak Farhan. Saya mau nanya-nanya ya Pak. Iya Mas. Ada tes apa aja sih di sini Pak untuk velg yang kalau untuk di lab kita ini kita ada 15 mesin atau 15 tes ya. Oh 15 tes. 2, 3 mesin itu khusus untuk yang 2 roda. Nah kita coba lihat ke yang proses untuk 4 roda. Di sini ada drum test. Drum test itu diapain ya Pak? Drum test itu jadi membuat simulasi pada saat seakan-akan
pelek itu dalam keadaan berputar di mobil. Itu diputar selama mungkin 500.000 cycle, bahkan ada yang 1 juta, 2 juta, bahkan 3 juta. Wah, sampai 3 juta ya? Betul. Nah, untuk tipe-tipe tertentu misalnya kita ingin mengetahui kekuatannya sampai berapa, kita running sampai dia pecah. Oh, malah sampai pecah. Ya. Habis setelah dites di sini, tes Nah, apa lagi, habis Pak? tes di sini kita bisa lanjut, kita lihat mesin MLT, Moment Live Test. Disebut juga mesin cornering. Nah, ini mesin ini mensimulasikan pelek itu dalam keadaan jalan tapi mobilnya dibelok-belokin. Oh ya. Jadi ini kalau dilihat ini tuh bergetar sebenarnya. Nah, bagian tengahnya itu diputer-puter. Sehingga akan melihat kekuatan struktur dari bagian tengah sini atau bagian disk ini. Karena kan ini namanya rim, ini disk. Dari proses MLT ini mari kita lihat ke proses impact. Nah, impact test ini untuk mensimulasikan kalau pelek itu kena lubang atau pada saat belok kena trotoar. Berarti dihajar gitu ya, Pak? Betul. Ya, Wow. itu adalah simulasi impact test untuk posisi pelek itu menghajar tanggul atau trotoar. Oh ya. Ya, nanti kita lihat hasilnya Apakah seperti retak apa, retaknya seperti apa, deformasinya masih sesuai dengan standar atau tidak. Nanti kita lihat. Setelah semua tes mekanikal ini, ada tes chemical dan tes-tes lainnya. Intinya, karena velg adalah safety parts, kita nggak boleh main-main. Dengan memilih Paco Wheel sebagai partner, kita yakin banget semuanya aman karena semuanya standar OEM. Bahkan kemungkinan besar, velg mobil kalian dibuatnya di pabrik ini. Gak sabar banget sih velgnya jadi dan langsung akan kita pasang di Ignis Giveaway. Ya, hari selanjutnya mobil udah sampai di Pro Mobil Malang dan langsung kita potong fendernya biar kayak Nakaisan. Setelah itu body kitnya mulai dari bumper, side skirt, over fender, dan wing kita bikin sesuai dengan desain 3D rendering. Dan sekarang mobilnya udah kelar, tinggal finishing. Cepet banget, ini pengerjaan cuma 2 minggu. Terima kasih banyak Pro Mobile dan sekarang langsung aja kita kirim balik ke garasi. Ya, Ignisnya udah sampai lagi ke garasi dari Malang, Pro Mobil Malang. Dan sebelum kita review body kitnya, kita turunin dulu, kita masukin garasi ya. Akhirnya body kitnya udah jadi dan gue suka banget sama hasilnya. Thank you banget Pro Mobil Malang udah bikinin body kit yang super keren. Ini banyak banget yang dirubah dari mulai bumper depan. Ini semuanya baru. Bumper belakang semuanya baru, side skirt baru, dan terutama fendernya ini kita white body sekitar 3 cm kiri dan kanan. Dan desain yang kita buat ini, kita mau, gue sama Ziko pengen kayak time attack banget, kayak DTM. Ini sayangnya belum kita pasang coilover yang akan kita pasang sekarang. Itu nanti akan kita ceperin banget, jadi bener-bener body kit sama wheel arc-nya ini sama rodanya tuh kayak bener-bener pas fitmentnya. Ngomong-ngomong soal fitment, velg ini bukan yang akan kita pakai untuk di mobil ini, bukan velg DNZ yang kemarin kita buat di Paco, yang pastinya lebih cocok dengan body kitnya dan dengan konsepnya. Tapi sebelum kita modif semuanya, ada satu modifikasi dulu yang mau kita lakukan di mobil ini, yaitu ganti kaca film. Dan kalau kalian udah ngikutin kita dari lama, kalian pasti tahu merek kaca filmnya kaca film apa? Kaca film Vicul. Selesai kita pasang kaca film Viculnya, ini adalah Vicul Ultimate Solitaire Limited Edition, cuma 999, jadi bener-bener sangat terbatas. Yang gue suka dari kaca film ini adalah warnanya yang ada hijaunya tapi ada ke silver-silverannya juga dan dia lebih reflektif. Kaca film ini diperuntukkan untuk luxury sebenarnya, sangat terbatas. Kita pasang sengaja di Ignis Giveaway kita ini karena kita mau yang menang giveaway ini akan dapat benefit-benefit dari Ultimate Solitaire Vicul ini. Salah satunya adalah dapat box ini yang isinya adalah kartu. Kartunya ini spesial, kartu member. Ada tulisan limited edition dan nomor urutnya ini 851 dari 999. Dan semua pemilik Vicul Ultimate Solitaire akan mendapat benefit free cuci mobil premium car wash di Vicul SCBD selama 1 tahun. Dan biasanya kita cuma dapat stiker kalau beli kaca film, kali ini dapat emblem. Emblem ini spesial karena
ada semacam berlian-berliannya dan dapet 3. Sekarang kita pasang aja langsung ya emblemnya. Untuk tolak panasnya udah nggak perlu ditanya lagi. Semua produk Vicul pastinya udah bagus banget, apalagi yang ini. Sekarang kita masukin aja ke bagian lip, kita pasang coilover. Ya, menu modifikasi kita hari ini adalah pasang coilover dan juga air filter. Tapi sebenarnya nggak cuma ini doang yang kita modif, ada banyak lagi tapi belum pada datang. Jadi yang udah ready ini doang. Untuk coilovernya kita pakai coilover made in Indonesia karena kita pengen support industri otomotif aftermarket di Indonesia. Ya sekarang langsung aja kita naikin Ignisnya ke atas lift. Dan abis itu kita copot si velg sementaranya ini, dan kayaknya di bagian interior dalam harus kita bongkar. Karena untuk copot coilover itu harus ada baut dari atas yang kita bongkar. Jadi soalnya kita kerjain deh, kayak rada susah sih untuk mobil Ignis ini. Oke guys, ini nanti velg yang akan kita pakai bukan ini, tapi speknya sama persis kayak gini, ring 16, tapi pastinya desainnya lebih bagus. Nah, untuk bannya udah sesuai yang kita ingin pakai, yaitu Yokohama Advan Fleva. Kenapa kita pakai ban ini? Karena sidewall-nya keren banget, udah gitu handlingnya juga bagus. Alurnya ini dia punya buat mecah air, jadi ketika pakai hujan itu aman banget ketimbang ban semi slick yang biasa dipakai garasi drift. Dan juga ban ini nggak berisik, jadi pasti pemakaiannya nyaman banget. Oke, langsung aja kita buka ke 3 ban lainnya. Oke, ban udah dicopot semua dan saatnya kita copot coilover. Yang depan banyak yang harus dicopot dulu, baut-bautnya, baut ke stabilizer dan yang lain-lain. Yang belakang karena cuman ganti pernya doang, shocknya enggak. Jadi kayaknya mudah sih, nggak harus copot interior karena kita cuma harus copot pernya doang. Jadi kita kerjain yang susah dulu aja, yang depan. Oke guys, kepasang juga akhirnya si coilovernya, tapi kurang ceper, jadi nanti kita ceperin tapi nggak kita videoin karena nanti takutnya kelamaan. So kita cut aja ke hari besok. Besok itu gue bakal ngasih tahu gimana caranya dapetin mobil Ignis giveaway ini. Pada nggak sabar kan? Cut ya langsung. Right, mobilnya udah kita ceperin, udah keren banget fitmentnya. Gap antara fender dengan ban udah pas banget, dipadukan dengan ground clearance yang nggak begitu ceper. Jadi jalanan di Jakarta masih aman banget dengan fitment yang pol banget ini. Tapi sebenarnya ini modifikasinya belum selesai, paling baru 30%. 70% lagi nanti di next video baru kita bikin. Dan apa aja nanti yang kita lanjutin, interior bakal kita lapis Alcantara, jok kita ganti, mesin juga kita modif, dan yang paling penting velgnya kita pakai brandnya Garasi Drift khusus untuk mobil ini. Dan nanti pokoknya kalian stay tune aja deh jadinya kayak gimana. Ini belum, ya masih setengah jadi lah. Ya gimana cara dapetin giveaway Ignis ini? Caranya gampang banget, cuman ada 3 step. Yang pertama, kalian harus follow Instagramnya Garasi Drift, follow Instagramnya Indonesian Modification Expo, dan terakhir follow Suzuki_ID. Yang kedua, membeli tiket IMX 2020 di website www.imx2020.net atau bisa klik langsung di deskripsi. Dan yang ketiga, kalian harus mengikuti acara IMX 2020 yang diadakan pada tanggal 10 Oktober 2020. Tapi tenang aja guys, kali ini karena ada pandemi Corona COVID-19, jadi
IMX 2020 diadakan secara online. Jadi bagi kalian yang tinggal di luar Pulau Jawa, dimanapun kalian berada deh, kalian bisa mengikuti eventnya dan mendapatkan kesempatan untuk memenangi giveaway Ignis ini. Udah 3 caranya itu doang. Yang penting jangan ada yang kelewat, karena nanti kayak tahun lalu, giveaway kita yang tahun lalu ada yang udah sempat menang, tapi karena belum follow Garasi Drift jadinya gugur. Karena giveaway kita ini nggak main-main, jadi diawasi dinas sosial, pihak kepolisian dan juga notaris. Jadi bukan giveaway yang settingan dan yang pastinya sangat fair banget. Untuk pemenangnya akan diumumkan pada saat event berlangsung dan gue juga berharap kalian yang menang. Dan kalau udah menang mobil ini, mohon jangan distandarin lagi karena kita udah modif dengan sepenuh hati kita, sekeren mungkin. Motor berisik banget ya. So stay tune aja, tungguin modifikasi lanjutannya pada episode kedua. Mungkin sekian untuk video kali ini. Keep driving safe and good luck.